Selamat sore, Trestania. Ini pertanyaannya. Baik, Trestania mengetahui program KIP kuliah ini, misalnya melalui media sosial atau melalui teman atau seperti apa? Bisa diceritakan, Trestania? Ya baik, sebelumnya terima kasih Mbak Ari telah memberikan saya kesempatan yang begitu berharga di saat sore menjelang malam ini. Ya, saya mendapatkan informasi di kuliah ini pada waktu 2018. Itu saya kegiatan di Bogor. Nah, itu pas saya masih SMA. Nah, kemudian saya kegiatannya itu bersama dengan Bapak Presiden, dan di situ beliau juga menyampaikan bahwa beliau akan menciptakan SDM yang unggul Indonesia melalui KIP kuliah di perguruan-perguruan tinggi. Jadi saya mengetahui KIP kuliah mulai dari situ, Mbak. Terima kasih. Berarti langsung ya dari sumbernya, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Iya, benar sekali, Mbak. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua. Trestania bisa ceritakan pengalamannya saat mendaftar KIP kuliah. Apakah ada kesulitan tertentu seperti itu? Ya, terima kasih, Mbak. Untuk kesulitan yang saat mendaftar itu tidak ada, malah gampang. Cuman ada beberapa kendala yang saya sendiri pribadi alami. Di NIK saya itu tidak sinkron dengan data di Dukcapil dan Dapodik, sehingga itu yang mengalami kendala di situ. Namun hal itu bisa diantisipasi atau bisa mendapatkan solusi dengan adanya Verpal Mandiri. Verpal Mandiri itu link yang diberikan oleh pengawas beasiswa di perguruan tinggi tersebut. Misal di saya Universitas Cendrawasih, nah saya diberikan link oleh kampus saya. Oke, ada kesulitan tapi solusinya juga ini ya, mereka sediakan gitu ya, Trestania ya? Iya, benar sekali, Mbak. Oke, baik, terima kasih. Kemudian kita masuk ke pertanyaan untuk Oliver. Oliver adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Jakarta. Ini pertanyaannya, Oliver, apa saja manfaat yang Oliver peroleh dari KIP kuliah yang sudah dirasakan oleh Oliver, apa saja itu? Baik, Mbak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, Mbak, atas kesempatan dan waktunya. Saya di sini izin menjawab pertanyaan dari Mbak tadi. Manfaat yang saya terima selama menjadi mahasiswa KIP kuliah ini, yang pertama itu yang pastinya adalah bantuan UKT dan juga dapat uang bulanan dari pemerintah. Di situ saya merasa sangat bangga sekali karena saya tidak perlu lagi kayak memikirkan orang tua saya harus bayar UKT lagi gitu, kayak misalkan nanti telat gitu bakalan kena sanksi juga kan, Mbak. Jadi di situ saya sangat terbantu sekali oleh pemerintah dari program KIP kuliah ini. Dan juga di situ membantu saya dalam proses akademik, baik itu dari buku atau modul, itu saya dapat membeli keperluan akademik tersebut, Mbak. Itu manfaat yang saya peroleh selama menjadi sebagai mahasiswa KIP kuliah, Mbak. Jadi dari biaya UKT-nya dengan biaya misalnya untuk buku gitu ya, untuk keperluan lainnya seperti itu ya. Iya, Mbak, benar sekali, Mbak. Iya, baik. Kemudian pertanyaannya yang kedua, Oliver, ini hampir sama dengan yang ditanyakan ke Trestania, pengalamannya menerima beasiswa KIP kuliah itu seperti apa kalau menurut Oliver? Untuk pengalaman saya selama memperoleh KIP kuliah ini, di KIP kuliah itu ada persyaratannya gitu, Mbak. Setelah kita menjadi mahasiswa, yaitu IPK kita harus 3,0, itu untuk di bidang sosum atau tata niaga. Di situ saya merasa harus lebih kuat lagi atau lebih giat lagi untuk mengejar IPK tersebut, dan membuat saya makin semangat atau ambis gitu, Mbak, untuk mengejar IP saya, dan supaya juga saya mampu memperoleh atau mengukir prestasi gitu untuk kampus saya gitu, Mbak, dan juga sebagai apresiasi saya kepada pemerintah gitu, Mbak, atas bantuan yang sudah diterima, Mbak. Jadi seperti rasa terima kasih gitu ya, sudah ada bantuan biaya kuliah gitu ya. Jadi buat pendorong untuk meningkatkan prestasi gitu ya, Oliver ya? Iya, Mbak, benar sekali, Mbak. Iya, baik. Menarik sekali pertanyaan dan jawaban yang
kita bahas kali ini. Setelah menerima KIP kuliah, apakah ada pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh mahasiswa? Silakan, Oliver. Baik Mbak, sebelumnya terima kasih kepada penanya. Di sini untuk pertanggungjawaban mahasiswa itu biasanya itu IPK-nya, IPK teman-teman itu biasa harus di tata niaga itu IPK-nya setahu aku 3,0 itu minimal. Dan untuk yang teknik itu 2,75 itu minimalnya juga. Jadi kalau IPK teman-teman di bawah itu, maka teman-teman akan dapat seperti surat teguran atau surat peringatan gitu dari kampus. Dan juga setahu aku kalau di beberapa universitas lain itu harus ada ikut di salah satu unit kegiatan mahasiswa, yang itu teman-teman harus mengikutinya dan juga dapat menambah pengalaman teman-teman dan juga basic atau skill dari teman-teman sekalian. Jadi ada batasnya ya untuk IPK-nya gitu. Jadi kalau untuk yang teknik itu 2,75 dan untuk yang sos mungkin ya jadi 3,0. Baik, terima kasih Oliver. Nah, ini untuk Prestania dari Ria Amana. Bagaimana sambutan teman-teman mahasiswa di Papua dengan adanya KIP kuliah? Apakah banyak teman-teman di Papua yang mendaftar? Seperti itu. Silakan Prestania. Baik, sebelumnya terima kasih kepada penanya yang telah menanya. Untuk mahasiswa di Papua, terkhusus untuk saya sendiri di Uncen, ya puji Tuhan banyak yang mendapatkan sosialisasi dan mereka mendaftarkan KIP kuliah. Untuk angkatan 20 dengan 2021 ini meningkat. Jadi adanya apa ya istilahnya KIP kuliah itu banyak teman-teman yang sudah tahu. Jadi untuk mahasiswa yang ada di Papua, terkhusus untuk Uncen yang mau kuliah, dan ini tidak perlu jauh-jauh keluar Papua lagi, karena kami di Papua atau di perguruan tinggi sendiri itu sudah menyiapkan yang namanya KIP kuliah. Jadi bagaimana dari kita pribadi sendiri untuk mendaftarkan diri, mengurus berkas-berkas, dokumen yang penting. Semisal kita gagal, kita harus berusaha lagi, ulang dan ulang. Baik, jadi teman-teman di sana antusias ya untuk mendapatkan beasiswa di KIPK. Baik, ini ada pertanyaan satu lagi untuk Pak Bahar dari Aulia Nanda Naraswati. Pak, apakah hanya mahasiswa S1 yang mendapat KIP kuliah atau bisa juga untuk mahasiswa S2? KIP kuliah ini memang diperuntukkan untuk S1 ya, Ananda Olivia. Jadi Aulia ya. Jadi hanya untuk S1 saja. Kalau S2, S3 ya mungkin nanti ke LPDP ya, ke LPDP atau di beasiswa lain. Tetapi khusus untuk KIP kuliah, betul-betul ini baru kita memaksimalkan untuk S1 saja. Oke, baik, terima kasih Pak Abdul Bahar, karena untuk S1 saja masih banyak yang belum bisa mengikutinya ya Pak ya, karena biayanya mereka tidak bisa memenuhinya gitu ya Pak ya. Ya, baik, ada pernyataan penutup untuk para peserta. Kami silakan. Dari saya sendiri, saya dalam mahasiswa dari Uncen, ya saya mewakili teman-teman semua. Untuk teman-teman semua, saya berharap bahwa ini sekarang sudah ada beasiswa, jadi jangan kita bermalas-malasan. Ayo kita kejar target, masa yang lain bisa terus kita tidak bisa. Kemudian untuk teman-teman yang sudah mengisi atau nanti akan masuk untuk mengisi akun KIP kuliah, setiap dokumen-dokumen dan persyaratan tolong diisi dengan baik sehingga tidak terjadi masalah, dan kalau gagal satu kali itu harus dicoba ulang-ulang supaya kita menjadi seorang yang berhasil nanti di masa depan. Ya, kemudian saya juga berharap kepada kita, apalagi kita nih generasi milenial yang selalu aktif di sosmed, sosial media. Jadi kita kemarin mencari tahu informasi-informasi apapun yang terkait dengan beasiswa-beasiswa, terkhususnya ini dengan KIP kuliah sendiri, karena informasi sudah ada di YouTube, kemudian di Facebook, di TikTok dan lain sebagainya. Jadi informasi ini tidak tertutup untuk 1-2 orang, tetapi ini terbuka luas untuk semua. Jadi untuk mahasiswa Papua,
khusus untuk yang berkuliah nanti di Uncen, ayo segera daftar di KIT kuliah. Ya, terima kasih, dikembalikan Mbak Ari. Terima kasih Prestania. Kemudian pernyataan penutup dari Oliver, silahkan. Untuk dari saya sendiri, semoga teman-teman calon penerima KIP kuliah ini dapat menyelesaikan data-data yang diminta dengan baik, dan juga teman-teman harus mengisinya dengan jujur seperti yang aku katakan tadi. Dan semoga penerima KIP kuliah ini nanti akan jatuh ke tangan yang tepat dan juga digunakan dengan baik untuk keperluan kuliah teman-teman sekalian. Dan untuk teman-teman yang sudah menerima KIP kuliah atau baik dari angkatan 20 atau 21, semangat menjalani kuliahnya dan juga semuanya jaga kesehatan di masa pandemi ini. Baik Mbak Ari, itu kata penutup dari saya Mbak. Dan yang terakhir kami mohon Pak Abdul Kahar selaku Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan untuk memberikan pernyataan. Silakan Pak. Baik, makasih Mbak Ari. Berminat untuk kuliah tahun ini dan memenuhi kriteria penerima KIP kuliah, jangan ragu mendaftar di KIP kuliah. Insya Allah semua bisa, sesuai dengan tema hari ini, semua bisa kuliah dengan KIP kuliah. Karena kenapa? Pemerintah sudah menyiapkan bantuan yang disiapkan untuk kita semua. Jadi dengan sendirinya harus kita persiapkan diri, harus sungguh-sungguh. Karena dengan hanya kesungguh-sungguhan yang kita bisa tunjukkan, insya Allah kita akan sukses untuk meraih beasiswa ini. Tetapi kalau hanya sekedar ingin mencoba-coba, saya rasa ini juga jangan berharap yang jauh lebih besar kalau hanya ingin coba-coba. Lebih baik kita dari awal udah niatnya untuk sukses, ya udah, ayo persiapkan yang baik. Dan tidak ada kata terlambat, KIP kuliah masih terbuka terus karena semua jalur bisa teman-teman mendaftar. Mulai dari SNMPTN sudah lewat pendaftarannya, sekarang terbuka SBMPTN, nanti ada Mandiri. Demikian kalau lewat 3 jalur ini, PTS pun bisa melalui di SIM KIP kuliah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tidak ada kata terlambat. Teman-teman yang merasa kriterianya memenuhi syarat, silakan segera mendaftar di akun KIP kuliah. Terima kasih Mbak. Barangkali cukup sekian.